Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 1 yang berada di Prodi Teknik Kimia. Pembahasannya adalah yang berhubungan dengan gerak dalam dua dimensi. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Lanjut ya guys, kita mengajar dulu guys ya. Nah, ini kita bahas tentang gerak dalam dua dimensi. Nanti setelah PowerPoint ini, saya akan masuk kepada buku literatur, dua buku literatur yang kita gunakan ya sebagai pembanding, sehingga kalian tahu di mana sih posisi gerak dalam dua dimensi di buku tersebut. Oke ya. Nah, gerak dalam dua dimensi, kalau kita lihat kompetensinya ya, yang pertama adalah mampu menjelaskan dan melakukan analisa gerak dalam dua atau tiga dimensi. Jadi kalau pada minggu kemarin kita berbicara satu dimensi yang berhubungan dengan gerak lurus itu ya, gerak jatuh bebas. Nah, tetapi sekarang kita bermain di dua dan tiga dimensi. Nah, artinya apa? Pemanfaatan vektor itu kita pakai di pembahasan ini ya. Nah, kemudian seperti apa sih gerak dalam dua dan tiga dimensi ya? Nah, itu adalah biasanya aktivitas-aktivitas yang mungkin pada gambar ini adalah aktivitas olahraga. Jadi seseorang melompat, seseorang melakukan lempar gitu ya, lempar lembing, tolak peluru, tolak cakram, lompat jauh gitu ya. Aktivitas-aktivitas seperti itu sama halnya dengan misalnya kalau ada kegiatan misalnya melempar atau pesawat melakukan pengeboman gitu ya dari atas, ataupun misalnya ada meriam melakukan pengeboman ke satu daerah. Nah, itu juga berhubungan dengan gerak dua dan tiga dimensi. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah seseorang yang sedang bermain skateboard ya, kemudian dia melompat ya, jadi dia ini seperti ini kan bagiannya tangga, tapi tangganya itu dia tidak lalui, tapi dia melompat, kemudian lompatannya itu menimbulkan suatu gerakan atau ya suatu gerakan tertentu, ada sudut tertentu, dan akhirnya dia bisa sampai kembali ke bagian bawah ya, atau hinggap kembali di mana, di skateboardnya dengan sempurna ya. Nah, nanti yang akan kita bahas berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Nanti kalau di buku Mikrajudin itu lebih banyak ya contoh-contoh yang berhubungan dengan hal ini. Kemudian kalau kita ilustrasikan ya, ini ada gambar di mana ada bola ya. Bola itu dilemparkan, tetapi bola itu dikasih cahaya sehingga cahayanya itu terekam ya. Jadi ini adalah menggunakan kamera. Sebetulnya kamera kita zaman sekarang pun mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi dia bisa melakukan gerakan cepat menjadi gerakan lambat atau slow motion yang biasa kita kenal ya. Sehingga ya gerakan hiperboliknya itu kelihatan nih dari titik ke titik nih. Ya, ini terekam. Mungkin kalau kita hitung di sini ada 100 titik, maka ini adalah 1/100 detik misalnya. Kalau si bolanya itu dari dilontarkan ke atas kemudian jatuh ya selama 1 detik gitu ya. Nah, ini adalah rekaman pada satu kondisi atau rekaman sesaat ya, salah satu contoh. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, nah yang tadi saya katakan bahwa apabila meriam ditembakkan ya, ada meriam ditembakkan dari suatu ketinggian, misalnya dia ada dari atas bukit kemudian ditembakkan ke bawah, maka tembaknya ini ya dia mempunyai, jadi jatuhnya itu mempunyai jarak tertentu dengan ketinggian tertentu. Nanti kita bahas ya bagaimana secara vertikal, horizontal. Nah, nanti kita pakai vektor ya penyelesaiannya, dan ini akan juga dijadikan bahan kajian oleh kita ya, salah satu contoh. Nah, tadi saya katakan kalau kita menggunakan sistem vektor untuk membahas persoalan ini, maka
pembahasan vektor yang ada di bab sebelumnya yang sudah kita bahas ini kita pakai, ya. Walaupun seolah-olah kita melakukan pengulangan, ya, tetapi memang pembahasan gerak dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu mengacu kepada hal ini, ya. Karena itulah pada waktu kemarin saya ada memberikan tugas tentang vektor, ya. Ada 2 titik, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kemudian saya minta kalian mencari besarnya masing-masing, melakukan penjumlahan vektor, mencari arah dari vektor tersebut, ya. Nah, secara umum kalau kita berbicara 2 dimensi, maka sumbunya adalah sumbu X dan sumbu Y, ya. Apabila titik 0 ini kita sebut sebagai pusat acuan, maka dari titik 0 ke titik A, ya, maka itu adalah yang kita sebut sebagai jaraknya, itu kita sebut sebagai R, dan kita kenal nanti di sini ada AX, AY, AZ, ya. AX, AY, AZ itu kita kenal sebagai vektor apa? Vektor posisinya, ya. Nah, sudutnya ini adalah arahnya. Karena itulah dalam pembahasan vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Yang disebut besaran itu adalah jaraknya. Jadi kalau kita berbicara 2 dimensi, maka R itu apa? R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi titik X, Y, ya, yang berada di koordinat A. Tetapi kalau dia berhubungan dengan 3 dimensi X, Y, Z, maka R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, diakarkan, ya, jadi akar, dalam akar semuanya. Nah, sedangkan tetanya ini kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai rumus. Kalau untuk 2 dimensi pakai arcus tangen, ya, Y per X, ya, sehingga berapa titik X-nya, berapa titik Y-nya kita pakai, sehingga sudutnya bisa kita gunakan dengan menggunakan persamaan tangen. Oke, ya. Nah, lanjut pada waktu kita menguraikan suatu vektor terhadap komponen-komponennya, ya, yang tadi kita berada di titik A, maka kalau kita kupas, ini pembahasan yang sudah pernah saya jelaskan, ya, tapi kita uraikan kembali. Kenapa? Karena titik A ini berada di titik AX dan AY, ya. Kalau kita berbicara titik A, AX itu adalah koordinat sejajar dengan sumbu X, dan AY adalah koordinat yang berada di sejajar di sumbu Y. Sehingga A itu apa? A itu adalah hukum Pitagoras, ya. Kalau AY dan AX diketahui, maka A itu adalah akar apa? Akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, kalau kita mau pakai mencari sudut theta, ya, kita pakai aturan itu, ya. Tangan adalah Y per X, sin adalah Y per R, cos adalah X per R. Nah, ini maka kita dapatkanlah rumus ini nih. X sama dengan A itu kan menggantikan R, ya. A sin theta. Kalau kita pakai X, AX sama dengan A atau R cos theta. Ini sama juga pernyataan yang atas ini sama juga, sin theta adalah Y per R dan cos theta adalah X per R. Oke, ya. Saya harapkan yang masih belum mengerti tentang sudut, ya, tentang sudut-sudut seperti ini, nanti saya uraikan. Seperti ini, ya, contohnya. Saya uraikan kembali supaya kalian jauh lebih paham dengan apa yang kita bahas, ya. Saya uraikan antara bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kita berbicara 2 dimensi, ya, sumbu 2 dimensi, maka sumbunya itu seperti ini, ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Itu 2 dimensi, ya. Kemudian kalau kita punya titik, ya, saya bilang yang ini adalah X1, yang ini adalah Y1, maka titik koordinat di sini ini kita bilang apa? Ini kita bilang sebagai A lah misalnya, ya, titik A. Maka harga mutlak A itu kita sebut sebagai jari-jarinya atau jaraknya, ya. Kalau kita berbicara vektor, maka A itu, ya, A itu merupakan vektor A, ya. Nah, kalau kita ambil garis putus-putus,
pada masing-masing, maka dapat sudutnya. Sudut ini kita sebut sebagai sudut theta. Nah, maka kalau saya gambarkan ulang, gitu ya. Kalau saya gambarkan ulang bentuk segitiga tadi, maka ini yang kita sebut sebagai Y, ini yang kita sebut sebagai X, gitu ya. Y1 dan X. Anggaplah sekarang kita pakai nilai yang sederhana ya, yaitu Y dan X-nya. Oke. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, kalau dia berhubungan dengan cos theta, maka apa? X per R. R-nya ini. R itu apa? R itu berhubungan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi jari-jari atau sisi miring daripada segitiga ini sama juga dengan apa? Sama juga dengan besar atau panjang vektor A. Ya, besar atau panjang vektor A yang ada di yang saya kasih warna hijau ini. Nah, sehingga R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, pakailah oleh kita untuk mencari berapa tetanya. Maka tetanya kita sebut sebagai arcus cos X per R. Oke ya, X per R. Kalau kita pakai rumus sinus, sinus theta itu adalah Y per R, maka tetanya adalah arcus sinus. Arcus sinus itu sama dengan sinus inverse ya, Y per R. Ini untuk pakai kalkulator, hati-hati pada waktu kita menggunakan kalkulator, maka modenya ya kita pakai yang sin pangkat min 1 ya. Kalau ini di dalam kalkulator kita pakai sin pangkat min 1 Y X per R ya. Kalau cos itu kan X per R. Nah, kalau yang bawah sorry, ini cos ya, bukan sinus. Cos. Yang ini sinus. Sin pangkat min 1 Y per R. Nah, itu ya. Jadi, kalau saya menjelaskan tentang arcus cos, itu artinya cara mencari sudut ya. Cos inverse dari sisinya, sisi X dan sisi R. Ya. Nah, kalau kita pakai tangan ya, tangan itu adalah sin per cos. Ya. Sin theta per cos theta. Sin itu adalah Y per R per X per R. R-nya coret oleh kita, sisanya adalah Y per X. Maka tangan adalah arcus tangan ya. Arcus tangan, kayak saja tuliskan ya, dari Y per X. Nah, ini yang ada hubungannya dengan tugas kita di 2 minggu yang lalu ya, bukan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, tentang vektor. Kalau kita berbicara penjumlahan vektor atau perkalian pengurangan pembagian vektor, maka ini adalah satu contoh pada waktu kita berbicara kapan kita mau cari vektor posisi, kapan kita mau cari vektor satuan ya. Jadi saya harapkan kalian silakan membuka kembali persoalan vektor sehingga kalian lebih mengenal apa itu vektor. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang 3 dimensi. Ya. Kalau 3 dimensi itu apa? Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Ya. X, Y, Z. Ya. Ada lagi, jadi ada yang bertanya saya, Pak, boleh enggak sumbunya seperti ini? Kalau saya kemarin kan memberikan informasi gini ya, X, Y, Z. Samakah itu? Sama. Ya, nggak ada masalah. Ya, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menggambarkan, ya, menggambarkan sumbunya. Kenapa? Karena mereka saling tegak lurus. Lihat ya. Kalau kita perhatikan, sumbu itu kalau diputar dari X ke Y, jadi kalau saya putar sumbu dari X ke Y, maka Z itu menjadi bidang putarnya. Z ini menjadi bidang putarnya nih. Ya, maka kalau saya putarkan sumbu ini, maka X-nya akan berada di Y dan Y-nya nanti ada di sini nih.
Ya, kalau saya putar. Jadi X-nya ada di sini dan Y-nya itu ada di sini. Gitu ya. Nah, artinya mereka apa? Saling ortogonal, saling tegak lurus. Jadi tidak ada masalah. Ya, mau pakai yang ini atau ini. Kalau waktu kalian sekolah menengah kan biasanya pakai yang ini ya. Pakai yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah kuliah ya, saya gunakan yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan. Nah, sekarang kalau kita berbicara 3 dimensi, maka pada waktu kita punya titik koordinat di A, B, C, misalnya gini ya, A-nya di sini, kemudian naik ke atas, maka sejajarnya ini kita sebut sebagai titik A besar. Maka ya, vektornya itu adalah dari titik 0 kemana? Ke titik A. Maka ini kita sebut sebagai A vektor, ya, besarannya. Ini besarannya ya. Jadi yang ini kita sebut sebagai, ini ada besarannya ya. Jadi ada gitu. Ya. Jadi harga mutlak atau besaran vektor itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, itu yang kita pakai untuk apa? Itu yang kita pakai untuk menyatakan sisi miring atau besarnya. Sudutnya di mana? Kalau ini kita sebut sebagai besar, ya, atau panjang. Arahnya bagaimana? Arahnya itu berhubungan dengan theta. Nah, tetanya itu ada di mana? Tetanya itu kalau saya gambarkan ulang, ya, lihat ya, yang di sini nih, ya, sisi miringnya, ini sisi miringnya nih, yang kita sebut sebagai A dalam harga mutlak. Kemudian, ya, sumbu yang ini, yang sepanjang C, yang setinggi C, ini kan setinggi C, ini ada di sini nih, C, ya. Kemudian yang saya kasih garis putus-putus diagonal antara A dan B itu ada di sini nih. Maka ini sudutnya nih, theta. Ya, maka kalau ini kita sebut sebagai, anggaplah simbol lain ya, N misalnya. Nah, N itu ada di sini nih. N-nya tuh. Ya, N itu apa? N itu adalah akar dari A dengan B, A kuadrat dan B kuadrat. N itu. Nah, sehingga kalau kita mau pakai aturan yang di atas, maka kita harus membayangkan N ini sebagai X, C ini sebagai apa? Sebagai Y. Ini cuma untuk membantu kita memahami persoalan, ya. Nah, maka pada waktu kita mau pakai 3 dimensi untuk menyatakan arah, saya kembali ke sini ya. Maka theta itu adalah arcus tangan Y per X. Kalau saya pakai di sini, ya, Y itu apa? Y itu C. Jadi arcus tangan C per X. X itu N, ya, N. Nah, tetapi N itu ada nilainya. Jadi arcus tangan C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Nah, silakan kalian sesuaikan bila ingin menggunakan apa? Menggunakan nilai yang lain. Misalnya saya ingin pakai tetanya itu pakai cos, maka arcus cos X per R, ya. R-nya apa? R-nya ini nih, sisi miring ya. Maka kita tuliskan arcus cos X itu adalah sisi miring dari A dibagi, ya. Saya ulangi kembali, X itu yang ini ya, N, sorry. X itu yang N, ya.
N dibagi apa? Dibagi R. R itu sisi miring. Jadi harga mutlak dari A. Jadi kalau saya lengkapkan, kita menjadi Arcus cos dalam kurung N-nya ini kita ambil yang atas, yang ini ya. Ini ambil di sini. Kita dapatkan akar A kuadrat plus B kuadrat dibagi harga mutlak A, yaitu yang ini ya, yaitu akar lengkap nih, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah ya, ini lengkap nih. Oke ya, saya harapkan bisa kalian juga cari untuk yang sinus ya. Jadi kalau kita mencari yang sinus, maka kita pakai saja rumus arcus sin Y per R ya, Y per R. Jadi kalau kita pakai yang sinus, jadi theta sama dengan arcus sinus Y per R. Nah tinggal disesuaikan ya, Y nya kita ambil yang C, R nya kita ambil yang harga mutlak A. Maka kita dapatkan nilai dari apa? Nilai dari masing-masing sudut, dilihat dari masing-masing, apakah mau pakai yang sinus, apakah mau pakai yang tangen, apakah mau yang pakai yang cos. Gitu ya. Nah, terus kalau kita lanjutkan, ya, kalau kita lanjutkan yang ini saya pindahkan saja ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, maka apa yang terjadi? Kita dapatkan arcus sinus, Y-nya itu adalah C, ya, Y-nya adalah C, ya, R-nya itu adalah mana? R-nya sisi miring, yang A kuadrat dan seterusnya, ya, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, maka kita dapat 3 sudut dengan menggunakan cara-cara yang berbeda, tapi hasilnya harus sama. Oke ya, hasilnya harus sama. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ya bertanya ya. Nah sekarang kita lanjutkan materi kita. Ya. Nah, lanjut di vektor satuan. Vektor satuan pada waktu kita punya sumbu, ini berbicara 2 dimensi ya. Pada waktu kita punya sumbu X dan Y, maka vektor A itu komponennya adalah AXI ditambah AYJ. I sejajar dengan X, J sejajar dengan Y. Ya. Maka I dan J itu menunjukkan apa? Menunjukkan arah, satu arah tertentu, panjangnya satu satuan, tidak berdimensi, saling tegak lurus atau ortogonal. Jadi kalau sumbu X, Y, Z ortogonal, I, J, K pun ortogonal. Ortogonal itu artinya tegak lurus ya. Tegak lurus. Kita bisa pakai aturan apa? Aturan ini nih, jari kita nih. Ya. X, Y, Z. Ya. Kalau saya bilang saya ambil sumbu ini, misalnya ya, saya pakai jari tangan saya ini. Kalau saya pakai ini sumbu Z, ya, ini akan misalnya saya ulangi. Kalau saya mengambil salah satu sumbu, ya, maka X, Y, Z itu bermain nih di sini nih, ya, X, Y, Z. Jadi kalau saya beginikan, saya berdirikan, maka X-nya yang ini, Y ini, Z-nya di atas. Ya, kalau saya mau mengambil seperti ini, ya tinggal kita sesuaikan. Ya, yang pasti adalah sumbu X dan sumbu Y dan Z itu saling ortogonal, tegak lurus. Ya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah pernyataan berikut. Ya, kita berbicara vektor. Ya, ini pengulangan vektor lagi ya. Di dalam bab ini ada masalah vektor. Jadi yang sudah kita bahas di pembahasan terdahulu bahwa vektor itu bisa dijumlahkan dengan ilustrasi bahwa kalau saya punya vektor A arahnya berbeda dengan vektor B, maka sama juga kita akan menjumlahkan vektor B ditambahkan vektor A, atau vektor A ditambahkan vektor B. Jadi yang satu A,
kemudian naik ke B, maka ada resultan antara keduanya yang kita sebut sebagai seperti apa nih, jaran genjang nih ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan berlaku sukum apa, komutatif, boleh dibulak-balik gitu ya di vektor itu, A ditambah B atau sama juga dengan B ditambah A, yaitu R-nya atau resultannya ya. Nah, kemudian pada waktu kita menjumlahkan vektor menggunakan komponennya, kalau tadi kan tidak kita lihat komponennya ya, sekarang kalau kita lihat per komponennya, maka untuk menjumlahkan A ditambah B, A ditambah B, maka komponennya itu mengikuti. Kenapa? Karena pada waktu kita punya komponen A, di situ ada bagian AX dan ada bagian AY. Pada waktu saya punya komponen B, vektor B, ya, di situ ada bagian BX dan ada bagian BY. Ya, ada bagian BY. Sehingga kalau kita mau cari resultan dari titik origin atau titik pusat ke titik akhir, ya, maka kita dapatkan resultannya R. Sejauh apa dia? Sama seperti Rx ditambah dengan Ry, gitu ya. Tapi nanti akan masuk bagian vektornya, sehingga pada awalnya Rx itu adalah Ax ditambah By dan Ry itu adalah Ay ditambah By. Lihat ya masing-masing ya penjumlahan ini ya, penjumlahan masing-masing. Nanti saya berikan satu contoh vektor nih ya, dia berhubungan dengan salah satu mata kuliah saya yaitu robotika. Nanti sedikit saya berikan informasi itu ya. Maka resultannya itu kita sebut sebagai akar dari R kuadrat X ditambah R kuadrat Y, dan sudutnya ini membentuk segitiga gitu ya. Nah, segitiga ini membentuk apa? Sudut. Maka di sini adalah X, yang atasnya adalah Y, X-nya adalah Rx dan Y-nya adalah Ry. Oke ya. Nah, contoh ilustrasinya sedikit saya berikan gambaran ya. Di selingi ini kita perhatikan, ini cuma intermezzo saja ya, tidak perlu terlalu di itu ya. Tapi saya ingin memberikan bahwa pada waktu kita membahas suatu masalah, sebetulnya kadang yang kita pikirkan itu manfaatnya di mana sih materi kuliah kita ini nih, ya. Jadi di dalam mata kuliah saya yang lain, kebetulan saya mengajar mata kuliah robotika, maka pemanfaatan vektor sangat penting, ya. Apalagi kalau kita membahas robot dari sisi dua dimensi. Nah, ini karena kita membahas robot dari sisi dua dimensi, maka ada yang kita sebut sebagai, ini salah contoh saja ya, robot planar. Robot planar itu robotnya bergerak dua dimensi, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tangan kita taruh di atas meja, kemudian kita bergerak, kita menggerakkan tangan kita ini, ya, sejajar dengan apa? Sejajar dengan ratanya meja itu. Berarti cuma berada pada satu sisi. Atau saya menggerakkan tangan saya ini cuma berada di satu bidang saja, ya, bidang yang lurus, apakah yang vertikal atau yang horizontal. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau kita tadi berbicara vektor, maka ada robot yang cuma bergerak seperti jarum jam. Nih ya, ini robot nih, saya ilustrasikan dengan menggambarkan stick picture. Nah, ini tangan robotnya nih, ya. Nah, kalau kita uraikan dengan cara sumbu, maka ini kita dapatkan sudut. Ini X, ini Y. X1, Y1 berada pada sumbu X dan sumbu Y. Maka panjangnya tangan si robot kita sebut sebagai L. Kalau di robotika kita sebut sebagai link. Ini cuma memberikan gambaran ya, karena kita berada di mata kuliah fisika dan kinematik. Nah, ini salah satu persoalan kinematik, manipulator. Manipulator itu adalah tangan robot, arm manipulator. Ya. Ya, sudah terbayang ya? Penguraiannya sama seperti kita menguraikan apa? Penguraiannya sama seperti pada waktu kita menguraikan vektor. Sehingga titik yang ada di sini kita sebut sebagai
posisi NF vektor. NF vektor itu adalah tangannya robot, ya, ujung tangannya robot penggenggam. Jadi kalau kita robot itu kan bisa difungsikan tangannya macam-macam, ya, bisa untuk mengelas, bisa untuk mengecat, bisa untuk mengebor, bisa untuk memegang, gitu ya, tergantung fungsinya. Nah, NF vektor. Maka titik koordinat ini adalah apa? X1, Y1. Ya, maka kita pakai X itu, kalau sebelumnya kita sudah tahu, kalau saya ada hubungannya dengan X, maka saya pakai cos. Cos theta adalah X per R. Maka X-nya adalah R dikali sin X dikali cos theta. Gitu ya. Nah, kalau ada hubungannya dengan R sisi miring, maka X1 adalah L dikali cos theta. Sehingga kalau saya mau pakai yang Y, kita pakai yang sinus. Sin theta adalah Y per R. Maka Y sama dengan R dikali sin theta. Sehingga Y1-nya itu adalah L dikali sin theta. Artinya sudutnya diketahui, panjang sisi miringnya diketahui. Maka sudut posisinya bisa kita tentukan dengan tepat. Ini ini yang kita sebut sebagai robot 1 DOF. DOF itu singkatan dari Degree of Freedom. Ya. Derajat kebebasan. Ya, kalau di dalam robot itu ada derajat kebebasan. Kalau di elektro memang kita belajar ini ya, tapi saya cuma memberikan gambaran kepada kalian bahwa vektor itu kita pakai loh di banyak pembelajaran yang lain. Ini 1 DOF. Bagaimana kalau kita main di 2 DOF? Jadi tangan robotnya seperti ini nih, ya. Robotnya itu gini nih. Nyambung nih, ya. Yang saya kasih lingkaran ini adalah bidang putar. Kalau di mekanik, maka ini kita pasang motor. Kalau di tangan kita ini adalah sendi, ya, sendi. Ini sendi. Sendi itu yang bisa menggerakkan si robot itu ke segala arah. Nah, maka sudut terjadi. Ini ya, theta 1. Sudut yang di sini, ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari ambil garis putus-putus, maka kita letakkan karena arahnya ke bawah, theta 2. Ya. Nah, pada waktu kita uraikan, ini X1, ini X2, ini L1, ini L2. Maka ini adalah posisinya NF vektor tadi. Ya. Nah, kalau ini berada di Y1, Y2. Nah, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, ini penguraian ya. Nah, kita pakai penguraian yang sama sebetulnya yang dibahas di mana? Yang dibahas di pembahasan sebelumnya yang ada di sini nih. Ini loh pembahasan ini nih. Jadi ini pembahasan seolah-olah ada 2 vektor. Sama dengan kita tadi barusan kita bahas seolah-olah ini adalah 2 vektor. Ya. Vektor 1 adalah L1, vektor 2-nya adalah L2 gitu ya, seolah-olah. Ya. Ini tidak muncul di ujian ya, saya cuma memberikan gambaran saja ya, penguraiannya seperti apa. Nah, sedikit penguraiannya. Jadi pada waktu kita ingin tahu titik ini, kalau kita uraikan, nah titik di sini ya, titik yang ini anggaplah ini kan posisi lengan pertama, ini posisi bagian terakhir nih ya. Maka sudutnya kita harus jumlahkan. Jadi kalau X1 itu adalah, saya pakai cara X yang sini sudah ada ya, X1 adalah L1 cos theta 1, Y1 adalah L1 sinus theta 1, maka yang ada di sini ya, yang ada di X2. X2 itu apa? X2 itu adalah L2 cos
theta 1 tapi ditambah dengan theta 2. Jadi gini, sudutnya ada dua nih. Yang pertama sudutnya ke atas, yang kedua sudutnya turun ke bawah ataupun bisa juga bergerak ke sisi yang lain. Jadi kita anggap positif walaupun di sininya nanti akhirnya nilainya negatif. Ya. Y2 itu adalah L2 sin theta 1 ditambah theta 2. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan ini ya. Tinggal kalian lihat. Nah, yang kita sebut sebagai posisi X, Y di sini, maka X itu sama dengan X1 ditambah X2 dan Y itu adalah Y1 ditambah Y2. Jadi ini kita jumlahkan saja. Ini yang kita sebut sebagai penjumlahan vektor. Gitu ya, penjumlahan vektor. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, kita beralih lagi melanjutkan materi kita yang ini ya, pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor yang kita lakukan ya, kalau kita lihat dari arah dan warnanya, jadi kalau saya punya A dikurangi B, maka ini ya, dari yang merah nih, A, jadi A itu arah ke kanan, maka min A itu arahnya ke kiri. Kalau B itu positif arahnya ke atas, maka min B itu arahnya, lihat yang kuning ya, menyatakan ke bawah. Jadi pada waktu saya ingin mencari bagaimana resultan dari B ya dikurangi A, itu adalah sama juga dengan B ditambah min A atau B min A. Ya, pada waktu saya punya A dikurangi B, ya, maka sama juga dengan resultan dari ujung A ke ujung B, maka kita dapatkan A min B. Nah, sehingga pernyataan ini menyatakan bahwa dalam pengurangan vektor tidak akan sama apabila A min B tidak sama dengan B min A. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini arahnya sudah lain. Yang satu ke arah yang biru ya, yang satu ke arah yang coklat ya, ke bawah. Jadi beda arah. Oke ya, itu pengurangan vektor selain penjumlahan ya. Kemudian menjumlahkan banyak vektor. Jadi kalau saya punya vektor A, B, C, D, ya lihat yang warna merah ya, A yang biru muda, B kemudian yang kuning, C kemudian yang hitam, D. Tapi kemudian pada waktu kita ingin cari resultannya dari titik awal ke titik akhir, itu kita sebut sebagai jumlah dari banyak vektor. A ditambah B ditambah C ditambah D. Ya, itu pembahasan. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi pergeseran vektor? Ya, pergeseran vektor akan kita lihat dengan ilustrasi ini. Jadi kalau saya punya titik awal, kemudian dia bergeser sejauh delta R ke titik I dengan waktu yang berbeda. Jadi kalau pergeseran vektor itu ada P per T, posisi, koma, waktu, posisi, koma, waktu. Ya, kalau namanya bergeser kan, posisinya berbeda, sama seperti kita nih ya. Sekarang saya dari rumah pergi ke kampus, maka saya berada di posisi saya di rumah pada waktu sekarang misalnya. Kemudian saya berjalan melakukan pergeseran ya ke kampus, maka waktunya pun bertambah, tidak mungkin berkurang, bertambah. Ya, posisinya berada di posisi yang berbeda, yaitu berada di kampus. Maka vektor pergeseran itu mengakibatkan ya, kalau titik P itu punya vektor awal, posisi awal adalah R awal ya, R inisial, kemudian sampai ke Q, maka kita dapatkan vektor posisi akhir ya, R finish ya. Nah, sehingga pada waktu kita melakukan ini kan pergeserannya sebetulnya gini ya, bergerakannya tidak selalu lurus. Dia kita ambil pendekatan. Nah, maka R finish itu adalah R awal ditambah pergeseran atau delta R-nya. Maka kita dapatkan R akhir. Sehingga selisihnya itu apa? Selisihnya adalah kita kurangi R akhir dikurangi R awal. Ya, itu pergeseran vektor.
Jadi baca baik-baik apa maksud dari pergeseran vektor. Kemudian pada waktu kita lihat gambar ini, ya, di gambar ini gambar yang sama sebetulnya dengan yang tadi. Jadi ada, cuma ilustrasinya lebih dipertegas gitu ya. Jadi R1 R ke I, ya, awal, kemudian ini adalah R finish, R akhir, dan selisihnya kita sebut sebagai delta R. Nah, sekarang kalau kita uraikan, ini sama seperti pembahasan tadi yang saya lakukan, ya, dengan vektor dengan tangan robot tadi, maka RI itu kita sebut sebagai XI, di Y-nya adalah YI. Nah, sedangkan yang X F itu adalah dari sumbu X, dan YF itu dari sumbu Y, ya, untuk R. Nah, sedangkan yang delta R itu kalau kita uraikan ke bawah menjadi selisihnya, ya, delta X dan delta Y. Nah, dengan menguraikan nilai-nilai sebagai berikut. Jadi kalau kita perhatikan, RI itu adalah XI, I itu vektor, ya, ditambah YI J, ya. Kemudian delta R adalah delta XI ditambah delta YJ. Nah, sedangkan XF-nya tadi sudah kita ketahui adalah XI ditambah selisihnya delta X, dan YF itu adalah YI ditambah selisihnya untuk delta Y. Dan kita dapatkan apa? Kita dapatkan vektor F finish. Yang ini, ya, itu adalah XIF kali XFI dikali YFI. Ya, IJ ini, IJK ini, IJK kalau ada vektor sumbunya 3 dimensi ada tambah K, ya. Nah, maka RF itu bisa kita uraikan dengan mengambil X-nya dan F-nya. Jadi di sini kalau kita ambil, kita dapatkan nilai lengkapnya nih, ya. RF sama dengan XI ditambah delta XI ditambah YI ditambah delta YJ. Ya, ini secara vektor. Nah, kecepatan rata-rata yang kita dapatkan, ya, kecepatan rata-rata yang kita dapatkan pada dua vektor ini, ya, F dan RI dan RF, ya, itu kita dapatkan kecepatan rata-rata yang sudah kita pelajari di pembahasan dimensi 1, ya, 1 dimensi. Jadi kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya karena rata-rata, maka R akhir dikurangi R awal, waktunya pun sama. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Maka kita dapatkan delta R per delta T. Ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya kecepatan sesaat. Ya. Kecepatan sesaat ini kalau kita pakai bagian per bagian atau cuplikan yang bagian sedikit, ya, maka kita sebut sebagai delta R. Jadi kalau dia bergerak kecepatan itu, maka ada pergeseran waktu dan pergeseran jarak, ya. Nah, kalau kita sebut jarak kecepatan, maka jarak per waktu delta R per delta T yang sudah tadi kita bahas, ya. Maka kita bisa pakai pendekatan limit, dan nanti juga akhirnya nanti menjadi pendekatan turunan atau diferensial, ya, terhadap waktu. Sehingga akhirnya nanti kita dapatkan ini nih, ya. Kecepatan rata-rata adalah kecepatan pada sumbu X ditambah kecepatan pada sumbu Y. Ya, masing-masing kita pisah-pisah berdasarkan vektornya I dan J. Demikian juga untuk percepatan. Jadi kalau kecepatan adalah jarak per waktu, kalau percepatan adalah kecepatan per waktu. Jadi perbedaan selisih kecepatan dibagi dengan perbedaan waktu. Delta T, delta V per delta T. Nah, sehingga percepatan yang kita dapatkan AXI ditambah AYJ. Oke, ya. Itu percepatan. Jadi pembahasan ini berlanjut. Jadi pada waktu kita membahas gerak dalam 2 dimensi dan juga dengan percepatan tetap. Nah, ini masih pakai rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau kita bilang V kecepatan adalah Vx I ditambah Vyj, X-nya kita pakai yang ini, Vx0 ditambah Xt. Ya, kalau yang pakai yang Y, ini pakai Y, ya. Vy0 ditambah AYT. Ya, ini perlu dikoreksi. Nah, sehingga persamaannya ini ada di bagian ini nih, kita masukkan. Nah,
akhirnya kalau kita pakai vektor kita bedakan dengan tidak. Kalau tidak pakai vektor, ini kita rumusnya seperti yang sudah kita kenal. V sama dengan V0 ditambah AT. Tetapi kalau kita mau pecahkan V0-nya menjadi Vx0i ditambah Vy0j. Kalau A-nya ada AX, I ditambah AYJ. Untuk T ya, TJ, sorry. Ya, AXT karena AXT. Jadi masing-masing. Ya. Nah, pembahasan vektor berhubungan juga dengan posisi. Ya, posisi adalah R sama dengan X, I ditambah YJ. X-nya yang ini, ya, yang depan, Y-nya yang belakang. Jadi kalau kita tuliskan lengkap, akhirnya apa persamaannya? Semua memiliki vektor masing-masing. Ya, nah, persamaan akhirnya kita dapatkan R sama dengan R0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini persamaan yang sudah kita kenal ya. Tetapi kalau kita mau main vektor, maka vektor ini kita pakai. Dalam perkuliahan semuanya dibuat lebih detail. Ya. Contoh-contohnya seperti ini nih, gerak peluru misalnya selama bergerak percepatan gravitasi G konstan, arahnya ke arah bawah kalau gerak peluru. Kenapa? Dia selalu kecenderungannya walaupun ditembakkan ke atas dia akan turun apa? Akan turun karena adanya gaya gravitasi bumi. Jadi ada pengaruh gesekan udara, tapi kita abaikan biasanya dengan kecepatan tertentu ya. Kemudian benda tidak mengalami rotasi. Jadi ini persoalan ini adalah persoalan yang banyak mengabaikan sesuatu. Walaupun sesungguhnya dalam melakukan gerakan, ya kalau kecepatan pelurunya melebihi kecepatan suara maka diabaikan. Tapi kalau tidak maka ada noise, ada angin, ya pengaruh angin misalnya itu bisa terjadi apa? Mengakibatkan terjadi perubahan arah atau pergeseran. Ya kalau ini tidak. Jadi benda tidak mengalami rotasi. Nah contohnya seperti ini nih, ya ditembakkan misalnya meriam menembakkan pelurunya, kemudian bergerak ke atas. Jadi pada kondisi awal ya, pada sumbu X dan Y kalau kita lihat Vx-nya itu konstan, ya Vx-nya konstan. Sehingga pada waktu Vx-nya konstan maka kita katakan ya Vx itu adalah Vx0. Ya, Vx-nya di sini Vx0. Kan ini ke atas ya. Maka yang bermain, yang berperan cuma mana? Cuma yang bawah ini. Ya. Jadi Vx-nya sama juga dengan V0 dikali cos theta 0, V0 dikali cos theta 0. Ingat ya. Cos, pemanfaatan cos atau sin itu semuanya tergantung pada sudut yang dulu sebelumnya tadi sudah kita pelajari, ya. Seolah-olah dia ada sumbu X dan sumbu Y. Cos X per R, ya, X per R. Jadi X-nya sumbu X, R-nya itu adalah V0-nya, si miringnya, ya. Nah, V-nya itu apa? V-nya itu kita dapatkan dari, jadi kalau di sini dia bergerak dari V0, kemudian mulai bergerak ke atas, ya, maka ada VY, ada Vx0. Kemudian naik ke atas lagi pada titik puncaknya ada pengaruh gravitasi, ya, kecenderungannya bergerak ke bawah, maka Vy0-nya 0 dan Vx-nya ya berubah. Nah, sehingga pada waktu Vy sama dengan Vy0 min GT, maka Vy0-nya kita ganti dengan V0 dikali sin theta 0. Ya. Kemudian untuk X, ya, untuk nilai X itu adalah Vx0 dikali T. Vx0-nya kita pakai dengan V0 cos theta 0 nanti dikali T. Nah, maka persamaan ini bisa kita pakai nih, ya. Maka persamaan ini yang kita pakai untuk menyatakan gerak. Ini apa nih, ya? Apakah gerak lurus berubah beraturan, GLBB atau GLB? Ayo nanti silakan dipikirkan, ya. Maka kita dapatkan V0 sin theta 0 T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Itu salah satu contoh. Nanti kalau kita lihat aplikasinya, ini sama seperti orang main ski, ya, kemudian dia meluncur dengan ketinggian tertentu, dia lepas, ya, seolah-olah turun, dia meluncur. Nah, ini melakukan atraksi, ya, sehingga gerakan ini seolah-olah sama juga dengan gerakan apa? Gerakan ini, perbola ini, ya, gerakan yang ada rumus ini. Nah,
Itu salah satu contoh ya. Atau juga mungkin kalau kita lihat contoh yang lain adalah pada waktu orang melakukan atraksi nih. Ya, atraksinya itu olahraga maksudnya ya. Jadi lompat jauh ya. Dari awal kemudian dia mendarat. Nah, maka titik tumpu terakhir itu dilihat oleh juri ya. Itu adalah titik terjauhnya. Wah, ini dia bisa melompat mendekati 9 meter misalnya, 8 meter lebih. Ya. Ada lagi misalnya pesawat ya. Pesawat pada waktu terbang itu maka ada yang pengaruhi. Misalnya ada angin yang berada di ekor, ada angin yang mempengaruhi yang ada di depan, ada angin yang berada di tengah gitu ya, yang mempengaruhi antara sehingga kemungkinan pesawat untuk bergeser dari arahnya itu memungkinkan ya, karena pengaruh angin itu sangat kuat ya. Atau mungkin misalnya ada monyet yang lagi menggantung di atas pohon, kemudian di sini ditembakkan pisang nih. Ya, bagaimana sudut berapa sih pisang itu bisa mengenai atau mendekati si monyet itu misalnya. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Ada dua perbedaan yang mendasar di dua buku ini ya. Yang buku dari Riani Lubis, pembahasan gerak dua dimensi ini adalah mulai dari sini ya. Gerak vertikal ke atas. Nanti silakan dicek ya, persamaannya sama. Cuma di sini tidak menggunakan tidak menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan vektor. Tapi kalau buku yang Mikrojudin Abdullah itu untuk vektornya dimanfaatkan. Nanti kita lihat ya. Ini yang tadi saya katakan nih, gerak vertikal ke atas. Jadi pada waktu dilemparkan dan akhirnya jatuh itu disebut sebagai gerakan apa? Gerakan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Ya, sama seperti ini ya gerakannya nih, naik kemudian turun ya. Kita melempar bola ke atas misalnya, orang bermain softball ya, melemparkan bola ke atas dan kemudian bolanya jatuh kembali ke bawah pada dengan ketinggian tertentu, kecepatan tertentu dan jarak tertentu ya. Kemudian gerak peluru ya. Kalau gerak peluru itu ada dua kondisi ya, gerak paraboliknya itu GLB dan untuk sumbu horizontal dan GLBB untuk sumbu vertikalnya ya. Nah, karena itu di sini ada persamaan yang bisa kita gunakan ya, gerak peluru. Ada contoh-contoh ya, silakan dipelajari contoh-contohnya ya. Nah, ada persamaan contoh soal. Nah, di buku Mikrojudin Abdullah di bab 3 ini yang geraknya gerak dua dimensi ya. Nah, di pembahasan buku ini gerakannya atau persamaan yang diberikan ini sama dengan yang tadi kita bahas ya. Jadi tapi cuma saya ringkasan ya. Jadi ini banyak contoh nih ya, banyak contoh orang bermain golf ya, memukul bola golf dengan stick. Orang melakukan gerakan ataupun lomba balap mobil misalnya ya, orang berlari ya. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, itu berhubungan dengan bidang-bidang datar yang tadi itu ya, ada bidang datar, vertikal, sama seperti kita naik mobil atau kendaraan, tahu-tahu pada bagian belokan itu sudut jalannya dibuat lebih miring gitu ya, tidak lurus, dibuat lebih miring. Nah, bisa dibayangkan kalau mau beloknya begini, belok ke kiri, tahu-tahu kemiringannya sebaliknya gitu kan, bisa-bisa terjadi kecelakaan ya. Oke, ini sekarang geraknya ada gerak peluru ya. Di sini ada ilustrasi. Jadi kalau kelebihan dari bukunya Profesor Mikrojudin Abdullah ini, ilustrasinya banyak ya. Nah, sehingga kalian bisa membayangkan aktivitas apa sih yang bisa dilakukan oleh kita terhadap kegiatan-kegiatan ini ya. Ini saya sengaja saya perlihatkan. Saya harapkan kalian mempelajari kedua buku ini sebagai bahan pembanding ya.
Nah, sehingga nanti waktu ujian kita bisa. Nah, lihat ya, di Mikrojuddin Abdullah ini vektornya dipakai nih, pembahasannya masing-masing. Ya, semuanya dipakai, vektornya dipakai, pembahasan vektornya dipakai untuk membahas keseluruhan permasalahan. Ya. Nah, saya ingin memberikan tugas pada kalian. Tugasnya bukan menghitung, bukan ini, tapi tugasnya adalah membuat video singkat. Ya, durasinya cuma sekitar beberapa detik saja. Silakan kalian perkirakan kegiatan apa yang bisa kalian pikirkan. Nanti tugasnya masukin di Google Classroom ya, di posting ya. Bentuknya video, ya. Nah, tapi saya minta di video itu kalian tambahkan kata-kata atau kalimat yang memberikan informasi sesuai dengan bab kita. Bab 3, bab apa, dua dimensi ini. Ya. Saya kasih contoh, misalnya ada tadi kegiatan orang melempar sesuatu. Nah, maka kalian hubungkan dia dengan bab kita. Ya. Nah, seperti ini nih. Ya. Meriam tank, ya, mobil tank menembakkan peluru misalnya, gitu ya. Kalian ilustrasikan. Silakan pakai media apa saja yang ada di sekitar kalian untuk memberikan ilustrasi itu, ya. Ini seperti ini nih. Ini juga salah satu contoh ya, melakukan lemparan. Jadi kalau kalian punya HP dan HP-nya bisa melakukan perekaman data per sekian detik, itu sangat membantu ya untuk membuat video sehingga nampak nih ya pergerakan kita, ya. Saya minta durasinya tidak terlalu lama, videonya cuma sekitar detik, mainnya detik ya, main detik. Boleh di slow motion, misalnya kegiatan kita berapa detik tapi kita slow motion sehingga mungkin jadinya 10 detik misalnya, gitu ya. Kalian 1 detik bisa macam-macam ya. Silakan kalian perkirakan kegiatan-kegiatan apa yang berhubungan dengan bagian dari gerak di 2 dimensi. Walaupun di sini banyak sekali contoh-contoh gambar-gambar ya yang dimaksud. Nah, karena bentuknya adalah persoalan video, maka tidak boleh kalian mengambil dari YouTube. Ya. Tidak boleh mengambil contoh dari YouTube. Nah, kemudian kalian posting ulang, nggak usah. Kalian buat saja kejadian sendiri. Ya. Kejadian sendiri. Misalnya bola dipantulkan, bola dilemparkan gitu ya, ataupun sesuatu, atau kalian mencoba untuk melompat gitu ya, dan lain-lain. Silakan saja ya, bebas ya, bebas berkreasi sesuai dengan contoh-contoh yang diperlihatkan di buku Mikrojuddin Abdullah dari gerak 2 dimensi. Oke ya, saya kira itu. Dan di akhir pertemuan ini ya, saya harapkan kalian silakan melihat isi dari 2 buku kita, dan minggu depan kita masuk di bab 4 yang berhubungan dengan gaya ya, berhubungan dengan gaya. Ini bab 4 nih, gaya ya, benda bergerak di bidang miring dan lain-lain ya dalam gaya. Jadi yang tadi berhubungan dengan kinematik ya, gerak 1 dan 2 dimensi itu kinematik. Karena kalau gaya ini dinamik, mainnya dinamik. Nah guys, seru ya mata kuliah Fisika Dasar 1 yang tadi kita bahas, membahas tentang gerak dalam 2 dimensi. Nah guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di konten kami yang lain ya.